Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 801-803. Saudaraku, ini adalah anggota keluarga Ling Hu dan temanku. Mereka tidak akan pernah memberitahu siapapun apa yang terjadi hari ini. Saya melihat pemandangan di luar pintu gua, jadi terima kasih banyak. Setelah pergi kali ini, Bingjin akan mendapat bagiannya sendiri dari keluarga Ling Hu. Lin Yan memandang Ling Hu dan berkata, "Ah." Mendengar ini, Ling Hu Woxing terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Yan akan memberinya bagian dari es emas. Hanya Wuci yang tersenyum di dalam hatinya, tahu persis apa yang sedang dilakukan Lin Yan. Es emas tersebut dibagikan kepada keluarga Ling Hu, yang juga membuat keluarga Ling Hu hanya berdiri satu kam dengan Konggu. Ini untuk mengajak keluarga Ling Hu bergabung. Kalian ambil ramuannya dan pulihkan dengan cepat. Setelah aku memasukkan es emas ke dalam liontin giok penyimpanan, istana es akan ditutup. Ketiga anggota keluarga Ling Hu dan Wu Qi semuanya mengangguk. Kurang dari setengah jam kemudian, istana es tiba-tiba meraung. Ekspresi banyak orang berubah drastis. Apalagi yang baru memasuki tempat ini. Istana es akan segera ditutup. Seseorang telah memperoleh emas es. Siapa itu? Apakah itu keluarga Nangong, keluarga Yin, atau sekte abadi Sanhai? Sial sekali, saya baru saja menemukan esnya pohon di istana es. Menurut buku-buku kuno, ketika istana es dibuka, biasanya dibutuhkan waktu setengah bulan untuk menemukan emas es, atau bahkan lebih lama, tapi sekarang, butuh 1 hari. Keluhan muncul satu demi satu di area istana es. Yang paling membuat mereka tertekan adalah tidak ada yang tahu siapa yang mendapat emas es tersebut. Ledakan. Pada saat ini, auman istana es menjadi lebih keras. Bahkan jika banyak praktisi tidak ingin pergi, mereka diusir oleh kekuatan di dalam. Saat berikutnya, sosok muncul di gunung es. Dari puncak gunung es hingga dasar gunung es, ada praktisi muda yang diutus keluar dari istana es. Lin Yan, Wu Qi, Ling Hu Woxing dan lainnya juga diutus, dan Peri Miaohan serta yang lainnya kebetulan berada di samping mereka. "Tuanmu, apakah dia tahu siapa yang mendapat es emas itu?" Tanya Miaohan sambil menatap Lin Yan. Lin Yan tiba-tiba berkata dengan suara keras, "Saya tidak tahu. Jika saya tahu siapa orang itu, saya pasti akan membunuhnya. Saya baru saja melihat senjata abadi dan hendak mendapatkannya, lalu dikirim oleh kekuatan istana es tanpa alasan. Ya, sial sekali. Aku juga. Hei, jika kamu ingin aku tahu siapa yang mendapat emas es, aku harus merobeknya menjadi beberapa bagian. Datang dan pergi. Menyebalkan sekali. Bukannya aku ingin memperebutkan es emas itu, aku hanya tidak bisa marah. Kenapa? Kalaupun orang itu menemukan es emas itu, tidak bisakah dia mengambilnya setelah beberapa saat? Setidaknya itu bisa membuat kita bisa berlatih. Setelah sekian lama, ternyata hanya 1 hari, bahkan tidak sehari totalnya. Saya hanya tidak tahu siapa orang ini. Jika saya tahu itu tidak perlu jika kamu mengambil tindakan, aku, Mu Yan, pasti akan menjadi orang pertama yang bersaing dengannya." Suara Lin Yan bahkan lebih seperti guntur, dan bahkan wajahnya dipenuhi dengan kemarahan yang hebat. Hal ini pun menarik banyak orang untuk melihatnya. Mereka tidak tahu siapa yang mengambil emas es itu, tetapi melihat ekspresi Lin Yan yang ingin membunuh orang itu, hati mereka merasa sedikit lebih jernih. Siapapun bisa mengambil emas es itu, tapi Lin Yan tidak akan pernah bisa melakukannya. Kamu tidak tahu malu, kakak laki-lakimu, bahkan lebih tidak tahu malu. Aku, Ling Hu Woxing, belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu seumur hidupku. Melihat Wu Qi, Ling Hu Woxing mengerutkan bibirnya dan berkata, "Hai kakakku,
Memang benar, kata Wuci. Tapi es emas itu memang sebuah harta karun. Mu Yan membuka mulutnya seperti ini, tapi itu menghilangkan kecurigaan. Bahkan Ling Hu Woxing menghela nafas. Keduanya menggunakan kekuatan spiritual untuk berkomunikasi, jadi tidak perlu khawatir akan terdengar. Kata-kata Lin Yan juga membuat Peri Miao Han menghela nafas. Bas, di sana pada saat ini, suara yang sangat menyenangkan tiba-tiba terdengar, dan seekor binatang peri berwarna-warni terbang dari langit. Bahkan suara binatang peri itu sangat indah. Binatang itu mendarat di gunung es ini. Semua orang tahu bahwa ini adalah binatang berwarna-warni di paviliun Xianyin, dan sekarang telah menjadi gunung peri Miao Han. Namun, ada seberkas cahaya yang menyinarinya, dan ada kata-kata di dalamnya. Orang biasa tidak bisa melihatnya, hanya Peri Miao Han yang bisa melihatnya dengan jelas. Setelah membaca teks ini, ekspresi Peri Miao Han sedikit berubah, tapi kemudian dia kembali normal. Saat berikutnya, dia melihat ke arah Lin Yan dan yang lainnya. Suara yang sangat indah berkata, "Saya, penguasa paviliun Xianyin, baru saja mengetahui tentang Istana Es. Sejak Istana Es ditutup begitu awal, festival musik paviliun Xianyin saya juga akan diadakan terlebih dahulu. Saya harap Anda menikmatinya besok. Anda dapat datang ke paviliun Xianyin dan mendiskusikan tahu musik di Danau Qinse." Wow, saat Peri Miao Han selesai berbicara, sinar cahaya melayang dan mendarat di tangan Lin Yan dan yang lainnya. Ini adalah undangan berlapis emas. Ada tanda paviliun Xianyin di atasnya. Undangan ini saja sudah luar biasa, dan memang begitu cukup untuk menunjukkan fondasi paviliun Xianyin. Kami pasti akan pergi ke sana besok. Dengan undangan ini di tangan mereka, banyak orang yang angkat bicara. Di atas gunung es ini, banyak anak muda yang tiba-tiba menjadi iri. Tentunya undangan ini tidak diberikan sembarangan, hanya beberapa talenta muda yang bisa mendapatkannya. Bertemu, sebaiknya kau dan Wuci tidak datang. Pada saat ini, transmisi suara datang, dan suara ini juga terdengar di benak Lin Yan. Ini adalah Peri Miao Han yang berkomunikasi dengannya sendirian. Ini juga membuat Lin Yan sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Peri Miao Han telah memberinya undangan. Sudah keluar rasa hormat. Tapi jangan datang, tapi itu juga untuk pertimbangan mereka. Meskipun Lin Yan datang ke kota Siling belum lama ini, dia juga mendengar bahwa seorang jenius dari Shanghai Xianmen sedang mengejar Miao Han. Shanghai Xianmen pasti akan pergi. Saya khawatir tidak hanya itu, tetapi juga para jenius dari IKEA, keluarga Yin, dan keluarga lainnya akan pergi, bukan? Jika Lin Yan muncul, pertemuan Yin Dao ini tidak akan mungkin terjadi, sama sekali tidak tahan. Oke, Lin Yan mengirim pesan padanya. Fiuh. Ini juga membuat Peri Miao Han menghela nafas lega. Fiuh. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Di atas langit, seekor burung bangau terbang. Burung bangau ini sangat sulit diatur, dan mengabaikan semua orang, dengan ekspresi jijik, dan langsung mendarat di suatu tempat di bawah gunung. Di sini, sesosok tubuh cantik tiba-tiba melompat dan mendarat di atas bangau. Wajah Feng Ruyin sedingin salju, tapi meski begitu, tetap saja sangat mempesona. Kesombongannya membuat orang merasa bahwa dia tidak bergantung pada dunia, tetapi saat ini, Feng Ruyin tidak pergi, tetapi berdiri di atas derek, membiarkan derek itu berdiri. Melompat ke area Lin Yan. Banyak orang yang sedikit terkejut dan tidak mengerti mengapa Feng Ruyin tidak pergi. Dalam kesan mereka, Feng Ruyin selalu berjalan sendirian dan tidak pernah berbicara dengannya. Namun hari ini, dia tetap di sini, berdiri di atas derek dan menatapnya. Melihat ke satu arah, semua orang memalingkan muka dan tiba-tiba melihat hanya ada satu pemuda di arah itu. Pada saat ini, angin menderu-deru, dan Feng Ruyin berdiri di atas derek dan menatap Lin Yan.
Dia tidak bisa berkata-kata, tapi dia tampaknya lebih baik dari ribuan kata. Memanggil, sosok Lin Yan melompat begitu dia bergerak, dan langsung mendarat di Derek. Saat ini, Derek tidak memberikan perlawanan apapun. Kemudian, di bawah keheranan semua orang, burung bangau itu menjerit dan terbang menuju langit. Ini, apa hubungan antara Mu Yan dan Feng Ruyin? Hah, Mu Yan, kebencian terhadap istrimu tidak dapat didamaikan. Feng Ruyin adalah istrimu. Di mataku, Feng Ruyin, peri Miaohan dan wanita lain adalah istriku. Sebuah suara terdengar. Jauh di kaki gunung, Wu Qi dan Ling Hu Woxing memandang pria dan wanita di atas burung bangau di langit dan menghela nafas dalam hati. Bahkan mereka harus mendesah bahwa Lin Yan dan Feng Ruyin benar-benar tak tertandingi dalam keanggunan dan bakat. Pantas saja kakak laki-laki tertua meremehkan peri Miaohan. Tampaknya hanya Feng Ruyin yang layak untuknya. Lin Yan telah mengirim pesan kepadanya sebelumnya, memintanya pergi dulu, dan Lin Yan akan pergi ke Villa Feng Qian. Berhentilah merasa iri dan ikuti aku kembali untuk menemui Jinger. Ling Hu Woxing menatap Wu Qi dan berkata, "Haha, terima kasih saudara Ling Hu untuk kali ini. Jika masih ada yang harus kulakukan hari ini, aku akan mengambil langkah pertama." "Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" Ling Hu Woxing mencibir, dan dua praktisi keluarga Ling Hu lainnya segera melangkah maju untuk menghentikannya. Hal ini membuat Wu Qi tercengang. "Kamu memanggilku kakak ipar saat kamu dalam bahaya, tapi sekarang kamu memanggilku kakak Ling Hu saat kamu keluar. Adikku benar-benar buta. Dia telah jatuh cinta dengan pria tak tahu malu sepertimu. Hari ini kamu akan pergi kembalilah bersamaku apapun yang terjadi, dan carilah suatu hari menikahlah dengan adikku secara langsung," kata Ling Hu. Ini membuat mata Wu Qi melebar. Pada saat ini, banyak pembudidaya di seluruh gunung es segera mulai mencari Wu Qi setelah melihat Lin Yan pergi. Orang-orang ini semuanya berasal dari Shanghai Xianmen, IKEA, keluarga Yin, dan kekuatan lainnya. Sayangnya tidak ada yang ditemukan, karena Wu Qi sudah lama menghilang dari gunung es. Namun, ada banyak diskusi mengenai gunung es ini, dan banyak sekali praktisi yang berbicara. Masalah diskusi Lin Yan dengan Immortal Zichong juga tersebar. Tidak butuh waktu lama bagi seluruh praktisi kota Siling untuk mengetahuinya. Berani menghadapi Dewa Abadi. Saat ini, Zichong telah meninggalkan Bingshan, dan dia berada di halaman peri di kota Siling, tetapi ekspresinya mengandung niat membunuh. Soal pembahasan Bingshan sudah sampai ke telinganya. Kuncinya adalah ketika dia datang ke halaman peri, dia menemukan tablet kehidupan Zhang Tian rusak, yang berarti Zhang Tian sudah mati. Aku tidak menyangka kamu menjadi lebih kuat dari yang kukira, tapi, tidak peduli apa hubunganmu dengan Feng Ruyin dan Feng Qian Villa, aku akan membunuhmu, dan kali ini aku akan melakukannya sendiri. Ekspresinya dalam dan penuh niat membunuh. Bukan hanya kejadian ini, keberadaan es emas tersebut juga membuat banyak orang tertekan. Dulu ketika istana es dibuka, ada petunjuk untuk menemukan keberadaan es emas, tapi kali ini, mengapa tidak ada tanda-tandanya? Menurut Anda, apakah mungkin Tian Xuan berasal dari kota Siling kita? Ketika mereka mendengar nama Tian Xuan, semua orang terkejut. Lalu mereka tiba-tiba teringat. Kompetisi pedang di Paviliun Yun Xiao dan ujian Sekte Daoyuan. Ini sangat mirip dengan hari pembukaan Istana Es hari ini. Bahkan banyak orang yang yakin kalau Bing Jin pasti dibawa pergi oleh pemuda bernama Tian Xuan. Untuk sementara waktu, seluruh kota Siling terjebak dalam perang salib melawan Tian Xuan. Tapi Lin Yan mengikuti Feng Ruyin ke Villa Feng Qian. Meskipun tempat ini terletak di pusat kota Siling, namun seperti surga, berada di pegunungan yang sangat besar, dikelilingi oleh pegunungan di segala penjuru, dan banyak terdapat bambu hijau dan pohon spiritual di sini,
penuh dengan tanaman hijau, dan bahkan pegunungan. Aliran sungai mengalir melalui villa, dan penuh dengan roh peri, yang tidak sesuai dengan suasana kota Siling. Ketika Lin Yan datang ke sini, ekspresinya menjadi lebih serius. Tunggu di sini, aku akan meminta instruksi nenekku. Setelah membawa Lin Yan ke aula, Feng Ruyin berbicara, dan sosok itu meninggalkan tempat itu. Lin Yan melihat sekeliling sambil menghela nafas. Meskipun dia adalah seorang kaisar di kehidupan sebelumnya, emosinya sekarang berfluktuasi. Karena di tengah aula, Lin Yan melihat kipas kertas. Kipas kertas ini persis seperti yang diberikan Lin Yan kepada Feng Qian. Kipas ini bukanlah harta karun, sangat biasa, tetapi disimpan di tengah aula. Saat Lin Yan berada di lobi, Feng Ruyin datang ke istana batu bawah tanah Villa Feng Qian. Ada banyak formasi di sini, dan di tengah istana batu, ada sarkofagus besar berisi darah. Berbaring di dalam peti mati ini adalah Feng Qian. "Nenek, aku kembali," kata Feng Ruyin sambil melihat sarkofagus. "Apakah ada jejak keluarga Lin?" Saat itu, sebuah suara terdengar di sarkofagus darah. Suara itu sangat tua, yang membuat Feng Ruyin terkejut. Biarpun dia terbaring di batu darah, itu bukanlah keabadian. Ya, dalam 2 tahun terakhir, seseorang bernama Lin telah membangun kekuatan Tiandian, kata Feng Ruyin. Istana Surgawi. Orang-orang di peti mati batu Siksue sedikit terkejut. Apakah dia sedang berjalan di daerah ini dengan nama keluarga Lin? Lalu suara di sarkofagus darah terdengar lagi. Ya, dia baru saja berada di kota Dongling, dan sepertinya dia berasal dari kerajaan terpencil di kota Dongling. Namun, dia memang sama seperti yang dikatakan nenekku. Dia tidak pernah mengubah nama belakangnya dan selalu berjalan di dunia ini dengan nama belakangnya. Lin, kata Feng Ruyin. Di dalam sarkofagus Siksue, Feng Qian menghela nafas sedikit. Dia menutup matanya rapat-rapat, seolah ini dapat menghalangi waktu dan mencegah umur panjangnya berlalu dengan cepat. Dia meminta orang-orang dari Villa Feng Qian di generasi sebelumnya untuk terus mencari, dan hari ini, mereka akhirnya menemukan orang seperti itu. Keluarga Lin tidak mengubah nama keluarga mereka. "Tuan, apakah Anda keturunan Anda?" Feng Qian berpikir dalam hati saat ini. "Bawa dia padaku." Feng Qian kemudian berbicara. Mendengar ini, Feng Ruyin mengangguk, lalu pergi, dan kemudian datang ke aula lagi, memandang Lin Yan dan berkata, "Nenekku ingin bertemu denganmu, ikutlah denganku." Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata menuju ke arah istana batu bawah tanah. Feng Ruyin tidak mengikutinya. Dia tahu sepertinya ada rahasia besar antara Feng Qian dan orang bernama Lin. Di sini, hanya Lin Yan dan sarkofagus yang tersisa. Ya, melihat sarkofagus, Lin Yan berjalan perlahan. "Kamu berasal dari keluarga Lin. Tahukah kamu dari mana nenek moyangmu berasal?" Saat ini, sebuah suara terdengar dari sarkofagus darah. Tapi dia tidak mendengar jawaban apapun. Dia hanya bisa merasakan pria itu mendekat perlahan, semakin dekat dengannya. Hal ini membuat ekspresi Feng Qian sedikit berubah, dan dia berkata lagi, "Aku ingin tahu, siapa nama leluhurmu dari keluarga Lin?" "Qian, sudah 10.000 tahun, suaramu terlalu tua." Pada saat ini, Lin Yan langkah kaki berhenti di depan sarkofagus darah, dan dia perlahan berbicara. Ketika kata-kata ini jatuh, sarkofagus darah tiba-tiba bergetar. "Qian, tidak ada yang memanggil nama ini selama bertahun-tahun. Dalam ingatan Feng Qian, hanya ada satu orang yang bisa memanggilnya seperti itu. Itu adalah tuannya, orang paling berkuasa di dunia. Kaisar jenius termuda dan paling menakjubkan di dunia, dan pemimpin Tianzong, Lin Yan. Kamu, siapa kamu?" Saat ini, suara di dalam sarkofagus darah terdengar begitu bersemangat,
dan suaranya bergetar. Kian, sudah 10.000 tahun dan aku masih hidup. Lin Yan berbicara lagi. Kalimat ini mengandung terlalu banyak perubahan hidup. Tuan, apakah itu Anda? Feng Qian akhirnya berkata. Dia masih ragu-ragu sebelumnya, tapi sekarang, ketika Lin Yan memanggilnya seperti ini lagi, ada sedikit rasa percaya pada ekspresinya. Ini aku, kata Lin Yan, hanya dua kata ini yang sepertinya menjelaskan segalanya. Klik, terdengar suara gemuruh di sarkofagus Siksue, lalu tutup peti mati dibuka. Di dalamnya, seorang wanita muncul. Hanya saja benang sutranya sudah seputih salju, dan tidak ada lagi benang hitamnya. Bahkan wajah Ru Fengruyin yang dulunya cantik pun penuh kerutan. Tuan, Anda. Pada saat ini, Feng Qian keluar dari sarkofagus dan menatap Lin Yan. 10.000 tahun, saya telah terlahir kembali, dan penampilan saya telah berubah. Saya khawatir saya tidak lagi memiliki semangat kepahlawanan di masa lalu, bukan? Lin Yan berkata sambil tersenyum pahit. Tidak, guru masih tak tertandingi. Kata Feng Qian, air mata kembali mengalir dari matanya. Orang-orang dari masa lalu. Lin Yan menarik napas dalam-dalam, dia tidak ingin menyebutkan ini. Menurut karakter Tian Yu, akan sulit bagi orang-orang dari Tianzong saat itu untuk bertahan hidup, bukan? Feng Qian memaksa dirinya untuk kembali normal dan tenang, lalu berkata, ketika guru dibunuh oleh Tian Yu, saya berada di kota Siling. Saya sangat marah pada saat itu, tetapi kemudian saya menerima surat. Apa yang tertulis dalam surat itu membuat kamu tidak boleh mengekspos dirimu sendiri dan tetap bersembunyi di kota Siling ini. Petik 2. Surat. Lin Yan tampak sedikit terkejut. Saya menyimpan surat ini sepanjang waktu. Feng Qian mengeluarkan surat itu dari pakaiannya. Lin Yan mengerutkan kening dan segera membukanya. Isi surat ini tidak lebih dari apa yang dikatakan Feng Qian. Tapi tulisan tangannya, saudaraku, mata Lin Yan dipenuhi dengan emosi dan ekspresinya bingung. Tulisan tangan ini sangat familiar baginya. Inilah yang ditulis oleh kakak laki-lakinya, Lin Jue. Orang yang mengirim pesan itu misterius. Saat itu, dia juga mengatakan bahwa jika saya masih bisa hidup selamanya, dia akan membiarkan saya menemukan keturunan keluarga Lin, dan keturunan keluarga Lin yang tidak akan mengubah nama keluarga mereka. Feng Qian berbicara lagi. Mendengar ini, Lin Yan menarik napas dalam-dalam. Dia sepertinya mengerti mengapa kakak tertuanya meninggalkan ajaran leluhur seperti itu di Kekaisaran Wonton dan tidak akan pernah membiarkan generasi mendatang mengubah nama keluarga mereka. Tapi semakin sering ini terjadi, Lin Yan semakin mengerutkan kening. Lin Jue, apa yang kamu tahu? Pada awalnya, penduduk Tianzong semua mengikuti paman Lin Jue untuk berperang melawan Tianyu. Tetapi mereka menderita ribuan korban. Namun, guru, saya yakin banyak dari mereka yang masih hidup. Bahkan paman Lin Jue mungkin masih hidup. Dan, Ling Dao datang ke sini ribuan tahun yang lalu dan diam-diam berkata bahwa jika saya ingin bertahan hidup, saya harus bertahan. Bahkan kalimat ini, dia tidak hanya mengatakannya kepada saya, tetapi juga harus dikatakan kepada murid-murid Tianzong lainnya yang tinggal di dalamnya alam Tiangen. Saya mengatakannya, kata Feng Qian lagi. Meskipun Lin Jue mendirikan sekte sendiri pada awalnya, dia masih menjadi pemimpin Lin Yan. Saudaraku, jadi murid Tianzong selalu memanggilnya paman. Ledakan. Kata-kata seperti itu mengejutkan pikiran Lin Yan. Lin Jue masih hidup. Apakah kakak laki-laki tertua saya benar-benar masih hidup? Tian Yu mengambil tubuh kaisarnya saat itu. Meskipun dia mungkin tidak sekuat kaisar, dia jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kaisar setengah langkah. Dengan ditekannya klan iblis Kaisar Xuanhai, Tian Yu akan menjadi yang paling kuat di dunia. Namun,
Ekspresi Lin Yan tiba-tiba memadat. Lin Jue mengatur segalanya di awal, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu terjadi 10.000 tahun kemudian. Kadang-kadang, Lin Yan bahkan merasa seolah-olah Lin Jue sudah lama mengetahui bahwa dia akan terlahir kembali setelah 10.000 tahun. Mungkinkah Lin Yan tidak bisa tidak memikirkan hubungan antara Lin Jue dan pemilik lama Tianjifang? Mungkinkah semuanya disimpulkan oleh pemilik lama bengkel Tianji? Namun pada akhirnya Lin Yan menggelengkan kepalanya. Urusan Kaisar Agung berkaitan dengan rahasia langit dan bumi. Bahkan bos lama pun takut dia tidak bisa menyimpulkannya. Tapi kenapa? Apakah ini benar-benar ada hubungannya dengan rahasia klan Lin? Semakin dia membayangkan ini, semakin serius ekspresi Lin Yan. Lin Jue dan Lin Yan berbeda saat itu. Lin Yan hanya fokus pada kultivasi dan terobsesi dengan jalan langit dan bumi. Lin Jue, sebaliknya, memiliki banyak teman dan bepergian ke seluruh dunia. Aku bahkan berteman dengan banyak orang aneh. Namun, meski begitu, Lin Jue tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi 10.000 tahun lagi, bukan? Semuanya terlalu misterius. Apalagi sebenarnya ada bayangan Ling Dao di dalamnya. Di gunung es di kota Siling, Lin Yan bertemu Ling Dao lagi. Dia memasuki istana es, tapi sayangnya Lin Yan tidak menemukannya. Jika kesadarannya bisa dipulihkan, saya khawatir itu bukan hanya soal tanah terlarang kehidupan dan kematian, tapi juga soal 10.000 tahun segala sesuatu yang sebelumnya juga ada penjelasannya kan. Dulu saya ragu dengan masalah ini, tetapi sekarang tampaknya semuanya sudah pasti. Guru, saya tidak menyangka akan bertemu Anda sebelum saya mati. Feng Qianyu menjadi lebih bersemangat. Oh, aku sudah sangat menderita untukmu. Lin Yan menghela nafas dalam-dalam. Feng Qian telah menunggu selama ribuan tahun. Dia telah terbaring di sini selama ribuan tahun, tidak berani mati, dan hanya bisa menahan kesepian dalam waktu yang lama. Mampu melihat guru membuat segalanya berharga. Feng Qian berkata lagi. Lalu dia memberitahu Lin Yan semua yang dia ketahui lagi. Mendengar ini, Lin Yan menghela nafas semakin banyak. Namun, ini juga memberi Lin Yan secercah harapan. Tampaknya Tianzong saat itu belum sepenuhnya musnah seperti yang dia pikirkan. Tampaknya banyak orang telah menyebar ke dunia luar, baik hidup dalam pengasingan atau mengubah nama mereka, bahkan ada orang yang menjadi nelayan di pedesaan. Dan semua ini karena mereka menerima surat dari Lin Jue dan bahkan menerima pesan dari Ling Dao. Adapun Feng Qian, karena dia selalu berada di kota Siling ini, meskipun dia berbakat secara alami, tetapi karena levelnya tidak tinggi, meskipun sulit untuk bertahan 10.000 tahun ini, dia tidak punya pilihan selain berada di dalam darah peti mati batu saat ini. Ups, saat Feng Qian melanjutkan apa yang dibicarakan Lin Yan, angin yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba bertiup. Menabrak. Saat ini, tubuh Feng Qian menjadi semakin layu, dan sebenarnya ada bintik-bintik tua di tubuhnya. Satu-satunya vitalitas yang tersisa dengan cepat hilang. Qian, maju cepat ke sarkofagus darah. Lin Yan lalu berbicara. Feng Qian menatap Lin Yan lagi dan segera memasukinya. Saat itulah angin mereda. Siapa di dunia ini yang dapat bertahan selama bertahun-tahun ini? Lin Yan menghela nafas, lalu berkata, kamu dapat yakin di sini. Suatu hari, aku akan memberimu obat kekaisaran dari tanah terlarang hidup dan mati untuk membantumu pulih penampilanmu dan dapatkan kembali masa mudamu.